Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arinal Haq dengan NPM 2478252. Di sini saya akan melakukan video hands-on pada kuis 1 Open End Project Topik Modern AI. Nah, untuk tugasnya ini, deskripsinya setelah mempelajari teori mengenai submersion, ekstraksi teks dan teknis dasar format engineering, kita saatnya eh, kini saatnya Anda mengimplementasikan pemahaman tersebut ke dalam sebuah simulasi nyata. Nah, sini tugas ini bersifat open ended, terbuka ya. Artinya ini Anda memiliki kebebasan untuk menentukan topik, namun harus tetap mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Fokus utamanya bukanlah pada jawaban yang benar dasar AI, nah melainkan itu pada kualitas alur kerja workflow-nya dan kemampuan Anda dalam melakukan literasi formatnya. Di sini ada beberapa topik. Yang pertama ada standby body, terus working assistant, research dan planning. Ya, dan di sini saya akan mengambil topik yang ketiga, research dan planning, perencanaan dan riset. Nah, di sini untuk skenario-nya ini meminta AI menyusun rencana perjalanan inventory ataupun rencana bisnis dengan batasan yang ketat dalam kompleks serta menyajikan dalam format data yang rapih. Nah, deliverablesnya di sini ada membuat video hands-onnya ya, menunjukkan proses interaksi Anda dengan AI secara real time. Perhatikan format yang diketik, respon AI, dan bagaimana Anda merevisi format tersebut jika hasilnya kekurangan mungkin memuaskan. Oke, di sini saya langsung saja masuk ke GPT. Saya menggunakan AI, yaitu menggunakan AI GPT. Nah, di sini tuh saya ada gambaran untuk membuat, yaitu merancang strategi peluncuran aplikasi monitoring kesehatan lansia berbasis smartwatch. Fokus utamanya itu adalah bagaimana sih melakukan literasi digital agar mengharuskan atau menghasilkan output yang uh, lebih optimal. Oke, di sini pertama kita akan menjelasin masalah utamanya ya. Nah, di sini masalah utama itu, yang pertama itu membuat strategi peluncuran aplikasi yang realistis, terstruktur, dan sesuai dengan keterbatasan seperti target pengguna dan budgetnya. Di sini langsung saja kita akan ketikkan, kita akan sapa terlebih dahulu GPT. Halo GPT, saya mahasiswa dari Polinela, ingin ingin membuat aplikasi gini aja ya teman-teman, membuat aplikasi. Nah, kita langsung suruh buatkan saya buatkan strateginya. Kita akan membuatkan strategi, suruh si GPT ini untuk membuatkan strateginya. Strategi peluncuran aplikasi kan kita akan membuat kesehatan lansia ya, aplikasi kesehatan lansia ini ya. Nah, di sini pada tahap pertama ini si AI ini kita akan mengukur format yang
masih umum untuk menampilkan kemampuan si AI-nya. Nah, yang pertama ini strategi peluncuran aplikasi kesehatan lansia, target penggunanya yaitu lansia. Terus usia itu 60 ke atas ya. Kebutuhan monitoringnya kesehatan harian, detak jantung, tekanan darah itu sangat penting. Terus pengingat obat dan kontrol. Tantangannya ini adalah kurang familiar teknologi, UI harus sederhana. Keluarga di sini ada anak ataupun cucu dari lansia ingin memantau kondisi orang tua secara real time, mendekatkan notifikasi darurat, terus teknis medisnya optimal, perawatan puskesmas, detak jantungnya, terus fitur utama aplikasinya memonitoring kesehatan real time, terus detak jantung, aktivitas harian, notifikasi, pengingat, emergency button. Oke. Terus strategi marketingnya kita sudah melakukan analisis untuk format pertama ini cukup bagus ya usulan untuk ininya. Terus tipsnya ini oke. Nah, di sini kita akan lanjut langsung ke format yang kedua. Nah, di sini tuh kita akan membuat strategi peluncuran aplikasinya, mementingkan kesehatan lansia berbasis smartwatch-nya ya. Kita kan belum tahu nih tadi itu aplikasi ini bergunanya itu untuk apa. Nah, di sini kita langsung buatkan strategi peluncuran aplikasi monitoring ya, aplikasi monitoring kesehatan, aplikasi monitoring kesehatan lansia berbasis smartwatch ya, smartwatch di Indonesia. Nah, di Indonesia ini rata-rata dengan target pengguna lansia ini dengan target pengguna itu berusia dengan target pengguna berusia 60 tahun plus gini ya, 60 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Oke, kita langsung coba untuk sini strategi peluncuran aplikasi monitoring kesehatan lansia berbasis smartwatch di Indonesia. Dan di sini sudah jelas ya untuk lansia di atas 60 tahun pengguna utamanya sebagai objeknya. Terus karakteristiknya itu berusia 60 tahun ke atas, tinggal di perkantoran dan semi perkantoran, terus memiliki atau didampingi keluarga. Kebutuhan utamanya ini memonitoring kesehatan otomatis, jadi dia tuh tidak ribet ya teman-teman. Nah, di sini tuh perangkat sederhananya cukup pakai cukup pakai jam, tidak perlu sering buka HP. Nah, jadi poin-poin kekurangan paham teknologi, mudah lupa obat, jadwal kontrol, terus takut kondisi darurat tanpa bantuan. Nah, di sini keluarga ataupun anak itu tidak
khawatir lagi ya. Dia bisa mengambil keputusan dia usia 25 sampai 50 tahun. Ini tech savvy. Ini biasanya yang mengambil smartwatch yang mengatur aplikasi. Nah, memotivasinya ini untuk mengingat memantau orang tua itu jauh dari untuk mengingat memantau orang tua itu dari jauh gitu. Jadi itu semisal kita meninggalkan orang tua di rumah, kita tidak khawatir lagi dengan adanya smartwatch ini. Nah, gitulah. Tenaga kesehatan pendukung, fitur utama aplikasi. Oke. Di sini sudah strategi. Oke, sudah. Untuk timeline peluncurannya. Oke, model bisnisnya di sini penjualan smartwatch. Nah, di sini saya si AI ini sudah mulai masuk ya teman-teman, sudah mulai masuk. Selanjutnya kita akan langsung saja membuatkan strukturnya. Oke, tadi kan sudah ada sih strukturnya, untuk strukturnya sudah ada, kita tambahin lagi biar mantap. Kita langsung suruh GPT ini untuk buatkan dalam format yang pertama itu target penggunanya sudah jelas ya, tapi target penggunanya itu untuk si lansianya. Yang kedua ini fitur utamanya. Yang ketiga itu strategi untuk marketingnya. Yang keempat itu timeline peluncurannya. Oke, kita akan. Nah, di sini hampir persis ya, hampir sama seperti yang di atas outputnya. Di sini strategi peluncuran aplikasi monitoring kesehatan lansia berbasis smartwatch ini target utamanya yaitu lansia di atas 60 tahun itu sebagai pengguna utama. Terus tinggal di Indonesia, kota ataupun desa. Ciri khasnya ini kurang familiar teknologi. Kalau lebih nyaman dengan alat sederhana jam dibandingkan HP gitu. Jadi itu tahu sendiri kan lansia itu tidak suka untuk terlalu banyak menggunakan gadget ataupun HP. Nah, kebutuhannya yang pertama itu memonitoring kesehatan otomatis, terus pengingat obat dan aktivitas. Nah, kan namanya lansia itu kan lupa, kan sudah tua lah, sudah lupa. Nah, selanjutnya ini buatkan saat kondisi darurat. Oke, buatan saat kondisi darurat. Terus si yang keluarga ataupun anak cucunya ini pengguna sekundernya di usia 25 sampai 25 tahun itu meleleh teknologi. Nah, perannya itu membeli smartwatch, membantu lansia dari aplikasi. Terus kebutuhannya itu kondisi orang tuanya, monitoring jarak jauh secara real time. Tenaga kesehatan pendukung seperti puskesmas ataupun klinik digunakan untuk memastikan ataupun memantau pasien lansia, akses laporan kesehatan. Nah, di sini fitur utamanya yang pertama itu ada detak jantung, aktivitas harian, kualitas tidur, opsional SP02 tekanan darah, notifikasi dan reminder. Nah, di sini pengingat minum obat, terus jadwal kontrol ke dokter semisal ada jadwal kontrolnya. Terus notifikasi jika kondisi tidak optimal, terus emergency button. Nah, di sini tuh tombol darurat di smartwatch. Ini fungsinya itu untuk mengirimkan lokasi
otomatis, terus notifikasi ke keluarga, bisa terhubung ke WhatsApp-nya gitu. Untuk dashboardnya ini aplikasi mobile untuk anak ataupun cucu yang memonitoringnya. Nah, fiturnya itu adalah grafana kesehatan, riwayat aktivitas, notifikasi real time-nya. Terus UI-nya ramah lansia. Formatnya besar, terus warna kontras, navigasinya sederhana. Cuma 1 sampai 2 klik saja. Terus strategi marketingnya ini apa aja sih? Yang pertama itu edukasi offline serta utama. Nah, di sini kita tuh harus melakukan sosialisasi kepada si lansia ini langsung ya, jangan online. Langsung kita datangin si lansia, kita ajarin gimana caranya menggunakan smartwatch ini. Terus kenapa penting sih? Lansia ini kan lebih percaya interaksi langsung ya. Implementasinya yaitu demo di puskesmas, posyandu, lansia ataupun desa binas kampusnya. Nah, melibatkan ini mahasiswa KKN ataupun relawan. Oke, di sini untuk digital marketingnya kita akan target ke keluarganya yaitu menggunakan platform yaitu Instagram, TikTok ataupun Facebook. Nah, terus kontennya ini pantau orang tua dari jauh, di apa isi kontennya ya. Memantau orang tua dari jauh, solusi saat orang tua ditinggal sendiri di rumah, terus edukasi kesehatan lansia. Kolaborasinya ini adalah ada puskesmas, klinik, komunitas lansia. Selanjutnya ada strategi penjualan building. Sangat penting di Indonesia paket smartwatch plus aplikasi langsung siap pakai. Alasannya lansia ini tidak akan install aplikasi sendiri. Nah, jadi itu mengapa menggunakan ini smartwatch, dia tuh tidak lagi akan menginstal aplikasi sendiri, terus dia tuh langsung memakai, praktis dan siap digunakan. Nah, timeline peluncurannya di sini ada bulan 1 sampai 2 ini melakukan riset dan validasi. Nah, untuk survei kebutuhan lansia, observasi dari puskesmas ataupun desa, tentukan smartwatch yang sesuai. Nah, bulan ketiga sampai keempatnya ini pengembangannya. Nah, integrasi smartwatch ini dengan aplikasi bangunan fitur utama. Yang pertama monitoring, notifikasi emergency. Kita mencoba ya untuk pengembangan fiturnya ini. Terus yang bulan kelima ini uji coba pilot projectnya. Nah, jadi uji coba ke 20 sampai 50 lansia lokasi di sekitaran Lampung ataupun kampus ataupun di UPTD lansianya ya. Nah, jadi kemampuan flashbacknya gimana? Nah, jadi yang ke bulan ke-6 ini soft launchingnya. Nah, jadi launching terbatas di wilayah lokal, edukasi langsung ke masyarakat, perbaikan sistemnya. Jadi kita tuh belum bisa langsung publish si smartwatch ini langsung mendunia ataupun langsung dijual di luar-luar daerah lah gitu ya teman. Nah, jadi kita tuh perlu launching di wilayah lokal terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan perluas kota 7 sampai 9 bulan scaling up-nya ini perluas kota lain, kerjasama dengan instansi kesehatan, ikut lomba PKM ataupun startup. Nah, di sini sudah mulai tergambar lah ya untuk fitur-fiturnya. Nah, selanjutnya kita akan meminta untuk menambahkan konsentrasinya itu kita akan menambahkan aplikasi ini tuh menggunakan apa aja sih gitu, terus estimasi biayanya itu berapa gitu. Oke, kita akan langsung coba tambahkan. Yang pertama itu platform Android
Yang kedua itu ada estimasi biaya ya. Biaya gini. Terus yang ketiga ini ada strateginya ya. Strategi promosi digital. Terus yang keempat di sini ada fokus pasar di Indonesia dulu ya. Nah, saya melakukan agar tuh saya menambahkan ini tuh agar hasil ini lebih realistisnya. Oke, targetnya benar, fitur utamanya oke, platform. Nah, di sini untuk platform Android. Nah, kenapa Android? Dominasi pengguna di Indonesia sangatlah tinggi, banyak HP murah dan entry level, cocok untuk. Oke, kita akan coba search ya untuk dominasi pengguna nih. Oke, kita akan coba melakukan cari pengguna medsos Android. Oh, gini aja, pengguna Android di Indonesia. Nah, oke. Indonesia masuk 5 besar pengguna smartphone terbanyak di dunia. Nih, hingga 20 Juli 2020 tanah air diperkirakan mencapai 187,7 juta orang, total penduduk sekitar smartphone di Indonesia mencapai sekitar 68,1%. Ini sudah lumayan banyak ya, termasuknya untuk globalnya. Oke, ngelag ini. Sudah jelas ya untuk kenapa sih milih Android, karena ya dominasinya pengguna Android di Indonesia ini sangatlah tinggi gitu, teman-teman. Nah, implementasi aplikasinya itu Android untuk keluarga dan tenaga medis, terus integrasinya smartwatch via Bluetooth atau API. Teknologinya adalah frontend Android Kotlin Vue, terus backend Flash sesuai skill kamu. Nah, yang di sini yang paling penting. Nah, di sini tuh estimasi biaya awal ataupun MVP-nya. Nah, di sini yang pertama itu kita akan menunjukkan komponennya ya. Nah, di sini ada 10 smartwatch, 10 unit uji coba. Nah, diestimasikan lah di 2 juta sampai di 5 juta. Development, hosting, server, domain itu 500 sampai 100 juta 500-an. Terus desain UI-nya ini kita bisa bikin sendiri ataupun kita bisa beli, tergantung nanti kita taruh aja lah, kita desain UI UX-nya ini kita bikin sendiri lah ya. Terus market awalnya ini 500 sampai 1 juta. Nah, jadi operasional transport ataupun demonya ini di 500 sampai di 100 juta. Nah, total estimasi untuk awal pembikinan bisnis ini yaitu di 3.500.000 sampai di 8.500.000-an. Berarti skala mahasiswa ataupun MVP. Strategi marketingnya ini kita seperti tadi, kita akan mendemokan di puskesmas, desa, posyandu, lansia, ataupun di
Pati Jompo ya, Pati Jompo. Terus kolaborasinya ini puskesmas, klinik, komunitas lansia ataupun Pati Jompo yang tadi. Nah, building produknya ini smartphone plus aplikasi langsung siap pakai. Terus strategi promosinya ya tadi, oke. Nah, di sini fokus pada pasar di Indonesia. Nah, segmentasinya wilayah yang pertama itu tahap awalnya. Pertama itu kita di bagian Lampung terlebih dahulu. Nah, kita akan meratakan bagian Lampung terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena kita akan melakukan riset terlebih dahulu. Semisal produk kita layak dipakai ataupun layak banyak penggunanya di Lampung, kita baru melakukan tahap berikutnya. Kita akan masuk ke kota-kota yang besar ya, seperti Bandung, Jakarta, Surabaya. Nah, kriteria preset di Indonesia ini lebih terpercaya, rekomendasi langsung, tenaga kerjanya kurang efektif, produk tanpa edukasi. Jadi produk semisal produk kita tidak ada uh, tidak ada edukasinya, itu ya mungkin penggunanya itu kurang. Nah, strategi khususnya ini gunakan pendekatan komunitas, fokus ke keluarga bukan ke lansia langsung. Jadi kita menjual produk ini itu bukan ke langsung lansianya. Kenapa begitu? Karena kan si lansia itu mau memikirkan, ah gak tahu ini apa, kayak gitulah. Jadi itu kita tujuannya itu ke keluarga si lansia ataupun si komunitas lansianya ataupun pati jomponya ya. Terus harga harus terjangkau ya. Ini untuk researchnya. Nah, di sini oke. Untuk gambarannya sudah mulai kelihatan. Nah, selanjutnya kita akan kita akan format lagi. Nah, di sini itu kita akan membatasi output ataupun membatasi biayanya ya. Kita akan langsung saja oke. GPT lanjut pembahasannya. Di sini saya minta mengoptimalkan strategi agar sesuai dengan oke. Budget maksimal di 10 juta. Di sini taruhlah kita memiliki modal awal yaitu di 10 juta dan buatkan dalam bentuk tabel ya. Timeline yang detail ini ya teman-teman. Nah, di sini optimasi strategi untuk budget 10 juta ya. Prinsip optimasinya wajib biar gak boncos. Oke, fokus MVP, memiliki minimal variable production. Nah, jangan terlalu banyak fitur. Gunakan smartwatch rank di harga 200 sampai 400 ribuan. Teknologi open secure-nya di sini flash base alternatif marketing offline plus komunitas gratis ataupun low cost. Nah, di sini sudah
sudah terrealisasikan ya, untuk sudah terdetailkan ya, didetailkan oleh ChatGPT. Nah, breakdown by budget optimalnya. Nah, yang pertama ini kita modal pertama ataupun cara pertama, yang pertama kita beli smartwatch 15 unit. Oke, kita akan coba cari harga smartwatch ya. Smartwatch. Hmm, di sini ya. Harga smartwatch. Nah, di sini smartwatch Huawei di harga berapa ini? Habis. Di sejuta, mahal banget nih. Hmm, ini smartwatch harga murah. Oh, ini kita akan mengambil sekitar di harga ini aja lah ya. Nah, kurang lebihnya kita akan mengambil di 219-an ya, teman-teman. Di 219. Nah, di sini kita taruh aja lah untuk satu unitnya itu ini 250-an. Terus estimasinya yaitu di 3 juta, server ataupun hostingnya VPS plus domain 6 bulan ini sejuta. Terus development, self developmentnya ini kita bikin sendiri. Internet atau testingnya ini kota ataupun device testingnya di 500. Marketing offline, brosur plus demonya ini 750-an. Transport dan operasionalnya kunjungan desa atau puskesmas ini sekitar sejutaan lah ya. Untuk promosi digitalnya ini agen kecil, kita akan menggunakan agen kecil yaitu IG ataupun TikTok di sejuta. Terus cadangannya resiko tidak terduga, jadi di 3 juta, 1 2 3, oke, sekitaran di 9 jutaan lah ya kurang lebihnya. Aman di bawah 10 juta, jadi nanti 1 juta ini untuk membackup untuk kekurangan, semisal smartwatch ini kebutuhannya lebih dari 15 smartwatchnya. Nah, di sini optimal. Nah, fokus pada gunakan smartwatch murah tapi cukup fitur. Target awalnya di 10 sampai 20 lansia saja. Nah, jadi kita membangun kepercayaan bukan langsung profit. Nah, jadi itu kita harus melakukan research terlebih dahulu. Itu teman-teman. Jangan langsung kita langsung menggedekan si produk kita gitu. Nah, di sini sudah ada template detail tabel lengkapnya. Di minggu 1 sampai 2 ini melakukan research. Nah, kebutuhannya oke. Tadi sudah saya bacakan ini ya. Untuk minggu 19 sampai 20 ini select awal, tambahkan user 20 sampai 30 lansia, validasi pasar outputnya. Oke. Minggu 15 ini mengevaluasi perbaikan fitur dan UI versi lebih stabilnya. Nah, tadi kan saya sudah meminta tabelnya untuk si anggarannya. Ini strateginya, oke. Nah, selanjutnya tuh kita akan mengidentifikasi. Ini kan sudah jadi ya teman-teman, untuk gambaran awal. Untuk gadget sudah, terus fitur-fiturnya apa saja,
tujuannya pasarnya di mana, terus penggunanya siapa, itu sudah ya teman-teman. Nah, untuk mengidentifikasi resiko dari strategi ini kita akan coba. Oke, GPT. Saya akan melakukan uji coba identifikasi masalah dan resiko dari strategi apa ya? Strategi peluncuran ini dan berikan solusi mitigasinya ya, mitigasinya. Oke, kita cek video aman. Nah, di sini sudah dia menganalisis resiko mitigasinya. Nah, ini sini aplikasi monitoring kesehatan lansia berbasis smartwatch. Nah, di sini resiko dari sisi pengguna lansianya ya. Nah, di sini ada resikonya, lansia sulit menggunakan perangkat. Nah, dampaknya ini aplikasi tidak digunakan, penyebabnya kurang literasi digital. Mitigasinya ini buat UI super sederhana plus training langsung. Oke. Terus lupa memakai smartwatch. Nah, resikonya ini si lansia itu lupa membawa smartwatch, terus data tidak terbaca, kebiasaan belum terbentuk, edukasi keluarga mengingatkan. Oke. Terus resiko yang selanjutnya, tidak percaya teknologi, adopsi rendah, terus kurang pemahaman, demo langsung plus testimoni pengguna. Oke. Jadi resiko selanjutnya nih resiko dari sisi keluarganya. Resiko keluarga tidak aktif memantau, terus dampaknya sistem tidak efektif, penyebabnya itu sibuk ataupun tidak peduli. Terus mitigasinya ini notifikasi WA ataupun push notifnya. Jadi solusi untuk keluarga tidak memantau keluarga tidak aktif memantaunya, ini kita akan memberikan notifikasi otomatis WA ataupun push notifnya. Selanjutnya ini ada tidak mau membeli perangkatnya, terus user tidak bertambah, harga dianggap mahal, building murah plus demo manfaat. Terus salah interpretasi data, kepanikan, kurang edukasi, tambahan indikator sederhana normal ataupun tidak. Nah, di sini resiko teknis aplikasi smartwatchnya ini, yang pertama ada smartwatch tidak sinkron. Nah, dampaknya itu dapat merusak. Terus penyebabnya ini koneksi Bluetooth lemah. Terus mitigasinya ini gunakan device stabil plus reconnect-nya. Terus selanjutnya ada risiko data itu tidak akurat, dampaknya informasi menyesatkan, terus penyebabnya sensor murah. Nah, terus mitigasinya ini berikan disclaimer plus penggunaan indikator trennya. Selanjutnya ada resiko aplikasi charge-nya, dampaknya itu user berhenti memakai, terus penyebabnya adalah bug sistemnya. Terus mitigasinya ini testing intensif sebelum launching. Terus resiko yang terakhir itu server down. Nah, jadi dampaknya itu data itu tidak bisa diakses, terus penyebabnya itu hostingnya murah. Jadi kita harus mencari hosting yang mahal ataupun yang stabil lah ya. Terus gunakan VPS stabil plus backupnya. Terus resiko marketing
dan adopsinya. Nah, resiko untuk masyarakat tidak tertarik ini nampaknya usernya sedikit, terus penyebabnya kurang edukasi, mitigasinya fokus langsung demo itu. Untuk smartwatch ini untuk resiko marketingnya ini harus langsung demo ya teman-teman, nggak bisa dia dijualan di all shop ataupun di shopping apa itu lah ya. Terus sulit menjangkau lansia, target tidak tercapai, lansia tidak online, gunakan pendekatan offline, promosi digital tidak efektif. Terus resiko finansialnya di sini, budgetnya resikonya yaitu budget habis sebelum launching, dampaknya project gagal, penyebabnya salah alokasi dana, terus prioritaskan MVP-nya. Oke. Terus resiko yang kedua itu biaya device terlalu mahal, terus dampaknya ROI-nya rendah, penyebabnya ini salah pilih smartwatch, terus mitigasinya gunakan device low cost-nya. Terus selanjutnya tidak ada pemaksutan atau pemasukan, tidak ada pemasukan. Nah, di sini tidak distabilkan dampaknya, terus penyebabnya ini belum monetisasi, terus mitigasinya ini fokus validasi dulu bukan profit. Resiko kekuatan sosialnya ini salah dialog, keterangan teknologi, privasi data bocor. Oke. Untuk penyebabnya ini data bukan medis, terus over reliance, terus sistem tidak aman. Mitigasinya tambahkan disclaimer buat alat medis, edukasi hanya alat bantu, gunakan autentikasi dan enkripsi sederhana. Oke. Untuk sudah menemukan ya hasil akhirnya untuk strategi mitigasinya. Prioritas resiko yang paling kritis ini yaitu lansia tidak bisa pakai solusi UI plus edukasi, keluarga tidak peduli solusi notifikasi dan value yang jelas, terus device tidak akurat solusi positioning sebagai alat bantunya, terus tidak ada user solusi demo langsung offline. Nah, strategi mitigasinya yaitu ringkas, edukasinya langsung offline, kunci akses user super sederhana wajib, terus memulai dari kecil 10 sampai 20 user, meminimalkan resiko, terus kan gunakan feedback cepat dan integrasi yang cepat. Oke, saya kan pada edukasi berbasis kan atau bukan. Oke, untuk hasilnya kita sudah menemukan dan kita sudah melakukan uji coba, identifikasikan masalah ataupun dampaknya ya. Oke, terus kita coba cek lagi. Kita langsung masuk ke laporannya besok. Oke. Kurang dan lebihnya untuk project kali ini saya mohon maaf. Bila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.